Sudah kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, baik. Baik. Selamat malam, Bapak, Ibu, rekan-rekan semua. Saya Sulat, ya. Semoga semuanya sehat-sehat sampai saat ini dan nanti ya. Dan semoga nanti acaranya lancar dan bermanfaat. Jadi di sini saya akan sharing saja mengenai wealth management, ya. Apa yang saya alami, ya, saya kerjakan, dan kemudian tentu saja akan mengarah ke topik dari webinar ini, yaitu kesempatan. Ya. Sebenarnya tidak hanya untuk CFA charter holder ya, ini untuk siapa saja. Tapi karena ini memang acaranya awalnya untuk para CFA, sehingga judulnya seperti itu. Tapi sebetulnya nanti kami juga akan sampaikan fasilitas atau edukasi apa saja yang ada juga di CFA selain CFA. Nah, saya mulai bergerak di wealth management ya, atau tertarik itu ketika membuat perusahaan bersama-sama dengan dosen MMUI waktu itu, ya. Itu tahun 2003, ya. Saya selesai CFA itu tahun 2002. Saya sudah selesai dapat CFA, lulus level 1, 2, 3 ya. Kemudian ketika itu mengajar di MMUI, ada bersama dengan mungkin Bapak Ibu rekan-rekan mengenal Pak Otto Narsinaga ya, dulu pernah menjadi Direktur Utama BPJSTK, Jamsostek waktu itu ya. Kemudian sekarang namanya juga BP Jamsostek sebetulnya. Karena kalau BPJSTK dan BPJS Kesehatan itu orang kadang-kadang kecampur-campur ya, nyebutnya BPJS, kemudian mau pelayanan BPJS Kesehatan salah masuk ke BPJSTK begitu ya. Nah, Pak Utponar ini ahli asuransi juga. Kemudian juga dengan Pak Adler Manurung, ya Pak Sofian Rambe, kemudian ada alumni UI juga Pak Andreas Yesa Kasih ya, kami bikin perusahaan, kemudian pakai nama Money for Wealth. Wealth-nya itu karena arahnya kami sudah ke arah wealth management. Tapi awalnya kita membuat training itu financial planning di MMUI. Ya, itu ada cukup banyak peserta waktu itu. Dan kami juga pegang klien, advisory aja sih kecil-kecilan ya. Dikasih report, rencana keuangan gitu. Kemudian waktu itu ada krisis ekonomi ya. Setelah krisis ekonomi kan ada dari Bank Indonesia itu mengharuskan bank-bank untuk mengambil sertifikasi manajemen risiko, sehingga kami lebih banyak kemudian ke manajemen risiko ya. Walaupun sebetulnya nanti kita lihat bahwa yang namanya wealth management itu mengcover banyak hal ya, selain financial planning, risk management dan lain-lain. Ya. Mungkin itu sedikit mengenai saya dan mengenai perusahaan saya ya. Nah ini agak lebih lengkap mengenai saya. Karena tertarik di keuangan dan investasi dan wealth management itu, saya kemudian mengambil banyak sertifikasi karena juga saling terkait ya. Di CFA, saya active volunteer tadi ya. Sudah 10 tahun lebih. Ya. Salah satunya mendapat kaos seperti ini ya, karena kegiatan untuk
memeriksa ujian, kegiatan mereview ujian, dan lain-lain ya. Ada beberapa CFA juga aktif di situ ya, untuk memeriksa ujian level 3 misalnya. Itu kita sampai harus ke Amerika ya untuk periksa level 3. Nah, di situ saya ketemu, karena 10 tahun lebih saya sebagai volunteer itu ya, itu beberapa teman terutama dari Amerika ya, yang mempunyai profesi sebagai wealth manager, yang perusahaannya kecil, dan ada yang memang mereka membangun sendiri perusahaannya. Jadi mereka membuat atau memiliki boutique company gitu ya, perusahaan kecil bergerak di bidang wealth management gitu ya. Itu semakin membuat saya tertarik ke sana ya. Ini beberapa slide di sini juga sharing-sharing mengenai hal itu ya. Saya kemudian juga ikut mendirikan asosiasi wealth management di Indonesia tentu saja ya. Ada CWMA ya, kemudian ada WMSPI ya. Kemudian saya juga mengajar, sebenarnya mengajar CFP juga, walaupun saya tidak mengambil sertifikasinya, ya, tapi saya mengajar CFP. Kemudian di pasar modal, saya aktif di lembaga sertifikasi pasar modal untuk beberapa sertifikasi, sekitar 8. Kami memiliki 8 sertifikasi di bawah LSP pasar modal. Nah, di dalam semua kegiatan itu, dan mengetahui bahwa wealth management itu cakupannya luas, dan kemudian juga ketika memberikan training-training PSMR, LSPP, manajemen risiko untuk perbankan level 1 sampai 5, itu saya kemudian masuk juga ke konsultasi untuk manajemen risiko ya. Dan tentu saja sebagai wealth manager itu juga mengurusi bisnis dari ownernya. Jadi ketika menjadi konsultan manajemen risiko melalui perusahaan saya ini, baik itu keuangan maupun sektor real, ya kami tentu saja ketemu, kalau perusahaannya agak menengah ya, bukan yang besar sekali, itu ketemu ownernya juga. Jadi diskusi dengan owner. Tetapi kalau yang perusahaan besar tentu saja ketemunya direksi ya. Kemudian saya juga membantu di dalam mengurus investasi, pertama di dana pensiun di Adapen ya, ikut memonitor ya, memberikan saran-saran, mengedukasi juga ya. Kemudian juga di BPJSTK, saya senior advisor di BPJSTK, di BP Samsostek, untuk investasi, manajemen risiko, ya, dan IT. Nah, hal-hal ini yang nanti akan saya sharingkan ya, bagaimana wealth management itu mengcover banyak hal, dan bagian-bagian dari wealth management itu sudah saya lakukan. Ya. Oke, untuk sesi malam ini hanya sejam ya. Sebenarnya banyak sekali yang bisa di-sharingkan. Saya pilih-pilih saja. Ini kalau di CFA ada istilah LOS, Learning Outcomes gitu, statement ya. Di sini saya pakai istilah itu, ada hal atau topik atau yang kita bahas nanti mengenai wealth management definition. Jadi sebetulnya wealth management itu apa? Ya. Kemudian apa yang disebut HNWI, High Net Worth Individual. Kemudian kita akan melihat fungsi, aspek-aspek dari wealth manager sendiri.
baik itu juga fee structure-nya, dan kemudian ada data mengenai top wealth management firm di Amerika dan global, ini yang perusahaan besar-besar, tapi tentu saja asalnya dari perusahaan kecil-kecil ya sebetulnya ya. Seperti contohnya juga Edward Jones, itu contoh menarik, ini dijadikan case study ya. Bagaimana perusahaan itu bisa memaintain ribuan advisor-nya. Ya. Nanti hal-hal ini secara detailnya tentu saja ada dokumennya. Ya. Kalau yang berminat mempelajarinya, nanti bisa menghubungi saya ya, atau nanti ditulis di chat box, atau di staff saya nanti ada tertulis di chat box nanti ya. Kemudian mengenai program edukasi CFA Institute yang lain selain yang CFA ya, namanya Investment Foundation Program. Baik, kita mulai masuk ya. Ini jadi sharing, relax saja. Saya akan memperlihatkan beberapa research ya, beberapa dokumen ya, dan fakta-fakta ya, sehingga kita dalam waktu yang singkat ini bisa memahami wealth management itu apa ya, dan kiprah dari wealth manager itu seperti apa. Yang pertama dari CFA sendiri, kalau kita ambil level 3 di CFA program, ini misalnya saya ambil yang untuk tahun depan 2021 ya, ini mestinya sudah online nanti ya ujiannya. Ini kalau level 3 itu portfolio ya. Di situ ada mengenai private wealth management ya. Nah, di dalam LOS itu tertulis ya, wealth management itu atau private wealth management ya, seperti juga financial planning ya, sebenarnya ada individual financial planning atau personal finance, itu ada juga yang corporate financial planning begitu ya, itu definisi umumnya ya. Kali ini yang private, ada juga soalnya country wealth ya, country wealth management juga, mengacu kepada manajemen investasi dan financial planning untuk investor individu. Ya, ini CFA banget ini ya, kaitannya dengan investment management ya. Kemudian juga private wealth managers bisa membantu investor individu mencari manfaat, keuntungan, dan juga membantu mereka mengarungi kompleksitas dari pasar finansial. Ya, tentu saja Bapak Ibu rekan-rekan tahu ya, kompleksitasnya pasar keuangan sekarang juga seperti itu ya. Banyak hal terjadi di pasar modal ya, baik itu yang biasa maupun yang tidak biasa ya. Kemudian juga di pasar saham ya, di reksadana ya, kinerjanya kita juga tahu seperti apa sekarang ini ya. Jadi perlu sekali individu itu dibantu oleh yang ngerti investasi. Karena umumnya orang itu akan fokus kepada pekerjaan masing-masing yang dia ahli di bidangnya itu, dan dia sebenarnya tidak usah kemudian ahli segalanya, kan nggak mungkin ya. Jadi kalau yang memang suka keuangan, nah itu kemudian mendalami keuangan, investasi, dan kemudian membantu para individu, para investor tadi supaya bisa ya mengamankan, menumbuhkan investasinya dan nanti bermanfaat untuk banyak kebutuhan di masa depan. Nah, ini terminologi di perencanaan keuangan, financial planning, kemudian ada financial goal. Goal-nya apa di masa depan itu. Jadi investasi itu ada tujuannya. Apakah kemudian untuk pensiun, untuk pendidikan anak, dan lain-lain itu ya. Dan apakah itu financial planning atau wealth management, itu umumnya segmentasinya dari jumlah
atau banyaknya harta ya, atau investable fund-nya ya. Jadi dana yang bisa diinvestasikan. Nanti ada definisinya tersendiri mengenai itu. Ya, kata kuncinya nanti ada HNWI ya, High Net Worth Individual. Ya. Nah ini untuk mendalami lagi saya carikan juga. Ini dari CFA Institute ya. Dokumennya namanya The Value of Premium Wealth Management ya. Ini ada, nanti kalau butuh juga saya akan berikan ya. Jadi di sini juga disebutkan wealth management itu mengkombinasikan ya. Di sini ada investment orientation ya yang dalam ya. Jadi investasi memang kalau ini CFA memang walaupun itu tidak hanya CFA ya, itu memang core-nya itu juga investasi masih ya. Dengan juga tool dan strateginya ya. Ya, termasuk ini selalu disebutkan juga ya, financial planning, practice management ya, dan juga kalau sebagai wealth manager, nah ini client relationship management. Jadi kita perlu bisa melayani klien dengan sebaik-baiknya. Jadi sebelumnya wealth manager itu tidak hanya mengelola wealth-nya, kekayaannya, net worth-nya, tetapi tentu saja mengelola kebutuhan dari klien. Jadi kebutuhannya itu bisa apa saja sebetulnya ya. Itu kuncinya juga ya, salah satunya adalah client relationship. Jadi di sini juga disebutkan mengenai taxable investment management ya, complex personal financial planning, dan ini kemudian ya tahun 80-an itu eranya financial planning ya. Kemudian makin lama makin canggih ya. Ini kata private ya. Ini kaitannya dengan personal and consultative relationship. Nah, ini ditekankan lagi ya mengenai relation individu. Jadi kita betul-betul harus bisa menjaga relasi. Itu berarti dipercaya, kita punya integritas ya. Ya, kita tahu juga barusan ada kasus advisor yang tidak punya izin ya, tapi melakukan. Jadi sayang sekali kalau menurut saya, dia bisa dipercaya oleh banyak orang, tetapi tidak mengikuti peraturan yang ada. Ya, sayang sekali. Dan mungkin juga tidak memiliki kompetensi ya yang mencukupi. Jadi kalau CFA tentu saja sudah beberapa langkah ke depan ya, yang bukan CFA bisa juga melihat dari sisi integritas dari CFA charter holder ya, yang selalu didengungkan oleh CFA Institute ya. Jadi kalau ujian CFA itu kalau bagian etiknya kita nggak lulus, walaupun lainnya lulus, itu nggak lulus lah gitu ya. Itu salah satu. Jadi kemudian asosiasinya itu juga concern sekali, dan kalau misalnya mengetahui ada CFA charter holder yang kedapatan melakukan sesuatu yang tidak pantas, itu bisa dipanggil ya, betul-betul ada actionnya ya, tidak dibiarkan saja. Jadi kontrol dari asosiasi itu nyata ya. Ini dari CFA juga, ini bisa kelihatan bermacam-macam ya. Private wealth management itu ya, ini malah ada behavioral finance ya, risk management. Nah, ini selalu ada traditional investment management ya. Kemudian tax ya. Personal financial planning, estate planning ya, ini mengenai warisan ya. Kemudian technical acumen, barang mengenai yang teknis operasional ya. Kalau behavioral finance ya mengenai psikologi pasar, segala macam, sentimen pasar gitu ya. Antara yang biasanya kan yang rasional gitu ya, ini yang behavioral. Jadi ini kalau di definisinya di Research Foundation ini juga disebutkan ya, fokus di high net worth individual and families. Nah, ini nanti kita lihat ini definisinya apa
ya. Kemudian merefleksikan kompleksitas dari lingkungan investor yang unik. Jadi masing-masing investor tuh beda-beda. Jadi perlu di customize ya, tailor made, disesuaikan dengan keunikan dari investor. Nah, itu yang dari CFA ya. Yang dari tempat lain ada juga ini definisi-definisi ya. Ini dari WMCPI, CIWM, CWMA ya. Wealth management mengcover akumulasi dan juga ya menjaga dan mentransfer kekayaan itu atau net worth ya, wealth melalui seluruh siklus kehidupannya. Jadi kemudian kita bisa lihat tuh kehidupan dari masa kecil atau umumnya mulai lulus sekolah, karir, ya, kemudian sampai pensiun. Nah itu di setiap perjalanan hidup itu selalu ada kaitannya dengan wealth management ya, kaitannya dengan bagaimana mengelola aset-aset kekayaan net worth dari masing-masing individu. Tetapi ini tidak dibatasi lagi pada investment management ya. Dulu memang investment management ya. Ini dari Swiss ini ya. Jadi mereka memang awal mulanya private banker segala macam itu di sana ya. Investment management terutama kan, seperti CFA tadi ya. Tetapi juga mengcover insurance planning, tax planning, dan succession planning. Jadi ini antara financial planning dan segala itu menjadi satu gitu ya, tergantung segmennya. Karena tiap segmen itu kebutuhannya beda-beda ya. Makin tinggi segmennya tentu saja kompleksitasnya makin tinggi ya. Jadi ini suatu pendekatan holistik untuk mendanai ya, kaitannya dengan tujuan dasar kehidupan dan bagaimana kekayaan itu bisa mencapai objektif. Ya, jadi yang penting itu objektifnya dulu, goalsnya apa? Aset kekayaan wealth itu adalah alat ya untuk mencapai objektifnya tadi ya. Kemudian juga ini definisi yang lain ya, comprehensive and cohesive system yang bertujuan untuk mengakumulasikan dan menumbuhkan aset, menjaga ya dan memproteksi aset dan mentransisikan ya ini. Nah, ini kemudian ada arsitekturnya seperti ini ya, pilar 1 2 3, protection, preservation, accumulation, distribution and transition. Ya. Ini kaitannya dengan asuransi dan hedging begitu ya untuk protection. Accumulation itu investasi tentu saja ya, juga bisnis karena mengakumulasikan kekayaan ya. Kemudian juga distribusi transisi ini kaitannya dengan warisan begitu ya, atau memberikan kepada sekolah yang dulu dia jalani ya. Jadi seperti memberikan kembali ya, supaya sekolahnya itu kemudian bisa berkembang. Ya. Jadi ada istilah filantropi juga untuk masyarakat segala macam ya. Kemudian di bank itu dikenal ada yang namanya private banking dan priority banking ya, dengan nama-nama yang berbeda-beda setiap banknya ya. Oke, jadi mudah-mudahan wealth management sudah kebayang ya perjalanannya dari dulu ya sampai sekarang itu pengertiannya seperti itu ya. Ada perkembangan terus saja ya. Dulunya investment management terutama di situ, kemudian berkembang ke banyak hal. Kemudian ini dari report dari Capgemini ini ya tahun 2020, saya juga ada, dicari sendiri juga ada di internet ya. Tiap tahun dia ada, ini yang terbaru. Ini HNWI didefinisikan sebagai orang-orang yang memiliki investable asset, ya, aset yang bisa diinvestasikan, ya,
yang di paling gampang itu kan di pasar modal ya, ketahuan uangnya berapa ya, dan orang terkaya di dunia di Indonesia itu paling gampang diukur dari kepemilikan saham di emiten-emiten itu ya. Dan itu di atas $1 juta itu disebut HNWI ya, High Net Worth Individual, di atas $1 juta ya. Nah, itu tetapi tidak termasuk rumah yang dia tinggali, kemudian tidak termasuk collectibles, ini barang-barang yang dia koleksi ya, yang mungkin nilainya juga tinggi tapi nggak dimasukkan ke situ ya. Consumables yang dia konsumsi dan consumer durables yang tahan lama ya ini ya. Ya ini kira-kira seperti ini, primary house, kemudian juga ada ini tadi ya, consumable dan lain-lain. Nah, yang 1 juta ke atas tadi disebut HNWI, masih dipecah menjadi 3. Ya. Itu Millionaires Next Door itu $1 juta ya sampai 5 juta. 5 juta sampai 30 juta itu mid-tier millionaires, ultra HNWI itu 30 juta ke atas ya. Di bank-bank itu private banking itu kalau private banking kan 500 juta, 1M ya, ada yang 300 juta ke bawah ya. Seperti ini ya. Tapi kemudian yang atas-atas ada juga ya, di atas 10M, 20M, 100M begitu ya. Di segmen-segmen sendiri oleh bank-bank itu kemudian dilayani secara khusus. Nah, ini tadi ya pembagian dari HNWI tadi, ini konteks Indonesia itu ini ada ultra HNWI, mid-tier, yang kemudian yang paling bawah tadi ya biasanya kemudian disebut HNWI ya. Kalau di sini tadi disebutnya di Capgemini ini adalah Millionaires Next Door itu ya. Ini ya. Ini 1 sampai 5 juta ini ya. Yang 5 juta sampai 30 juta ini yang coklat, kemudian sana ya. Tentu saja layannya juga beda-beda ya. Ini yang mass affluent, mass retail itu yang biasa ya, finance planning, ya kemudian traditional banking product ya. Kemudian yang atas ini tentu saja tailor made tergantung kebutuhannya ya. Macam-macam. Ini data lagi mengenai jumlah ya individu per pita ya, per wealth band-nya ya 2009 dan growth-nya. Jadi kalau kita lihat ini tadi pembagian dari HNWI-nya, ini jumlah orangnya, individunya dalam ribuan tahun 2019. Jadi di sini ada 183,4 ya ribu ya, 183.000 ya. Kemudian yang ini 1.757.000 ya, atas masih sedikit piramida ya. Tetapi kalau kita lihat di sini yang paling sedikit itu wealth-nya 33,6% ya, lumayan ya. Walaupun dia di sini hanya 0,9% dari total. Tapi kekayaan sekian. Ya umumnya begini nih ya. Ya kemudian ini pertumbuhan CAGR pertumbuhannya ya 7,2%, ini 9,1%, ini kekayaannya, ini populasinya. Jadi kalau kita lihat populasinya itu nambah terus, tentu saja ini merupakan potensi. Ya. Asetnya juga nambah terus, gitu kira-kira kita cara berpikirnya ya. Tentu saja di Indonesia juga begitu mestinya. Dan itu suatu opportunity. Masalahnya bagaimana bisa menggrab atau mendapatkan kepercayaan dari mereka ini ya. Jadi ketika suasana sekarang ini ya COVID-19 ya kita membahas ini, tentu saja kita
bisa berpikir begini ya. Biasanya kadang-kadang orang bicara orang kaya makin kaya misalnya gitu ya. Dan kita mesti belajar dari orang kaya juga bagaimana kemudian mengelola aset-aset kita. Dan tentu saja kemudian menjadi orang yang bisa mengelola kekayaan orang lain ya. Tergantung nanti kita adanya di mana nih posisi kita ya. Sehingga kita mau bergerak kemana, apakah ini menjadi karir kita ya, atau ini kita kemudian menggunakan jasa orang lain ya kalau kita punya suatu usaha yang lain gitu ya. Dan ingat-ingat ketika krisis ekonomi misalnya tahun 97 98 yang masuk ke Indonesia itu banyak misalnya dari Singapura ya. Yang mereka itu masuk ke sana kemudian membeli banyak properti di Indonesia ya dulu masih ingat mungkin ya. Nah, sekarang ini juga kita coba lihat ya. Misalnya istilah cash is the king misalnya gitu ya. Yang punya cash itu punya power ya, bisa membeli sana sini ya. Beli properti ya atau saham mungkin ya. Tapi memang harus tahu ya gimana caranya gitu kira-kira ya. Jadi ini HNWI tadi ya. CAGR 7,1% 2012 sampai 2018 ya. Annual growth 2018 8,9%. Ini jumlah dari HNWI ya. Kalau kita lihat di sini paling banyak atau paling tinggi pertumbuhannya Amerika Utara ya. Itu Amerika Serikat dan Kanada ini ya. Kemudian Asia Pasifik 7,6%. Kalau lihat jumlahnya ini di dalam juta ya. Yang biru ini Asia Pasifik 6,5 juta ya. Kemudian Amerika Utara 6,3 juta orang ya. Makin lama bisa mestinya melebihi ya, tapi kalau lihat pertumbuhan ini sekarang ya yang Amerika lebih tinggi pertumbuhannya. Bagaimana di Indonesia? Indonesia ada nih 129.000 orang yang disebut HNWI. Yang tadi asetnya tadi ya di atas 1 juta dolar tadi ya. Nah, tapi 61,6% itu adanya di sini nih. Amerika, Jepang, Jerman, dan Cina ya. Nah, ini nih yang jadi terkumpul di sini ya. Indonesia berapa persen, ini kecil sekali ya. Ya, tapi ada di listnya ya. Yang biru muda 2018, ini 2019 ini terbaru ini ya. Dari Capgemini 2020 tadi ya. Ini total kekayaannya, total wealth USD triliun ya. Sekarang 74 triliun dolar. Pertumbuhannya 8,6%. 2018 minus ya. Ini sesuai di pasar modal juga begitu ya. 2018, 2019 ada masalah ya. Sekarang nanti 2020 seperti apa, 2021 ya. Kemudian ini juga disebutkan begini ya. Nanti di kuartal 1 2021 akan seperti apa ini? Ini Januari Februari 2020, 2019 kuartal 1, ini kuartal 1 2018 ya. Sekitar ini jumlahnya ya. Nah, yang perlu kita lihat itu adalah orang-orang kaya itu portofolionya seperti apa. Pertama ini ada alternatif investment, lumayan besar nih di tahun 2020 masih 12,9%. Ya, naik di 2019 tapi agak turun sedikit ya. Ini termasuk
structure product atau yang bank-bank asing yang menjual produk-produk di wealth management-nya itu ada yang namanya guaranteed product misalnya ya. Guaranteed product mirip-mirip produknya Jiwasraya ya. Tapi mereka ada guaranteed product, ada juga protected product gitu ya. Seperti kalau reksadana terproteksi ya, kemudian ada reksadana dengan penjaminan sebenarnya, tapi secara legalnya ada, produknya nggak ada yang penjaminan ya. Nah itu mereka pakai di situ. Saya melihat ini banyak produk-produk ini memang dimiliki mereka. Saya kebetulan waktu tax amnesty itu diajak konsultan untuk membantu memeriksa aset-aset kliennya yang melakukan tax amnesty ya, karena tax konsultannya butuh mengerti aset-aset keuangan dari nasabah, maka dia ajak saya. Jadi saya lihat bermacam-macam produk yang dimiliki oleh para HNWI Indonesia ya. Macam-macam yang asuransi, yang untuk investasi, yang asuransi, macam-macam produk yang distrukturkan ya, dibuat strukturnya sedemikian rupa ya. Kemudian ada hedge fund ya, ini di Amerika banyak ini ya. Derivatives ya, kalau di kita kan di bursa efek itu sekarang yang ada Q45 futures itu kayaknya masih ada ya. Saya udah nggak lakukan lagi sih. Kemudian kalau yang kontrak opsi saham kan udah nggak ada ya. Dulu ada stock option itu ya. Kemudian yang bond option ya mungkin, atau bond futures ya. Bond futures kayaknya masih ada ya. Kemudian foreign currency, falas, komoditi, kita ada bursa berjangka Jakarta ya. Kemudian private equity ya, ini banyak nih para pengusaha ya yang masuk ke situ ya. Yang terkenal tentu saja Sandiaga Uno itu ya. Nah, kita sudah lihat tadi ya mengenai NWI ya. Nah, itu klien-kliennya ya. Ini kalau kita lihat siapa sih mereka, itu bisa eksekutif ya, direksi ya, komisaris, bisa profesional lawyer dan lain-lain, pengusaha, seniman ya, politikus, ya, olahragawan, artis, selebritis, pensiunan, dan juga yang dapat warisan, ini juga banyak nih. Kemudian dari sisi wealth manager-nya, tipenya itu macam-macam ya. Ada discretionary mandates ya, ini yang punya kewenangan untuk memutuskan ya. Kemudian hanya advisory. Nah, ini juga dari private banking, trust bank ya, retail. Ini banyak ya pemain yang masuk ke wealth management. Kemudian ini kenapa mereka memakai advice dari wealth manager, itu mengurangi waktu dan usaha yang dihabiskan ya untuk memaintain kekayaannya. Ya. Itu banyak yang memberikan testimoni ya mengenai fungsi dari wealth manager. Ini juga hasil research ya mengenai professional expertise ya, aset alokasi, ya, portfolio management, ya, financial plan, ya, banyak bukti ya mengenai hal-hal yang terkait dengan keahlian yang dibutuhkan para individu itu ya, HNWI. Ya. Tapi tentu saja kita tidak hanya bisa melayani HNWI, tapi segmen di bawahnya tentu saja akan memiliki kebutuhan-kebutuhan yang mirip-mirip di sana. Ini juga hasil research dari CFA ya mengenai hal-hal apa yang dibutuhkan oleh wealth manager. Ya. Nanti kalau membutuhkan hasil-hasil research ini, baik dokumen asli maupun file presentasi ini bisa
didapatkan ya, kami akan bagikan ya. Kemudian ini layanan seperti tadi yang ditawarkan oleh Wealth Manager ya. Ada yang basic, ada juga yang khusus ya. Dari biasanya yang basic itu investment dan comprehensive planning, yang khusus bisa kaitannya dengan bisnis, kaitannya dengan asuransi khusus, asuransi bisa bermacam-macam sekali ya. Kemudian juga masalah edukasi untuk anak-anak dan lain-lain. Ya. Mereka proses advisory-nya umumnya seperti ini. Ada client profiling untuk tahu kebutuhan dari klien, kemudian membuatkan proposal ya, dan solusinya, kemudian membantu implementasi dari proposal itu, kemudian mereview apakah implementasinya, kinerjanya bagus. Ya. Kemudian mungkin ada perubahan dari situasi dari klien ya. Nah itu kemudian dibuatkan proposal yang baru. Ya. Ini tambahan data ya, mirip-mirip lah ya, nanti bisa dilihat. Kemudian struktur fee-nya ya, yang umumnya ada yang namanya based on investment performance, kinerjanya seperti apa. Nah, ini yang lebih diinginkan. Ya, kemudian juga mengenai overall service quality. Ya, ini juga. Ya. Jadi tidak hanya sebagai persentase dari aset. Jadi misalnya sekarang kita tahu reksadana minus banyak ya, tapi institusi dana pensiun, BPJS/TK masih membayar manajemen fee itu yang lumayan banyak ya, walaupun kinerja reksadana jelek ya. Jadi mungkin ini juga yang membuat para wealth manager itu merasa kalau fee yang berdasarkan persentase aset itu kurang sesuai sebetulnya ya, sehingga ya ini menurun ya. Yang mereka inginkan ini, yang lebih diinginkan adalah berdasarkan kinerja. Ini data mengenai wealth management firm di Amerika 2017 ya. Mereka banyak, nanti ada datanya ya. Ada Bank of America Global Wealth and Investment Management yang nomor 1 tahun 2017 ya. Dan ini ada data mengenai salary sebagai wealth manager di sana, rata-rata $70.000 per tahun ya. Tapi yang di atas 200.000 juga banyak ya. Data lagi tahun 2020 ini yang terbaru. Ini orang-orang ya, orang-orang atau wealth manajernya, kemudian mereka mengelola dananya seberapa, itu juga ada datanya. Bisa dilihat di America's Top Wealth Advisor tahun 2020. Kalau mau lihat datanya juga ada ini ya. Kemudian tahun 2020 juga, ini yang global, keseluruhan. Ya, ini yang pertama juga Bank of America Private Bank, kemudian Morgan Stanley Private Wealth Management. Ya. Tapi kemudian orang juga melihat bahwa yang kemudian mendapatkan salary ya, atau kompensasi tertinggi itu yang bekerja secara independen sebagai independent wealth manager ya. Nah, yang Edward Jones yang saya sebutkan tadi ada di nomor 16. Ini ada case study-nya tadi. Ini dokumennya juga ada kalau mau mempelajari. Jadi ini mereka mempunyai suatu sistem sendiri ya. Bagaimana mengelola para advisor-nya. Ya. Ada customer relationship sebagai core-nya itu ya, yang menghadapi klien, kemudian dibantu oleh banyak fungsi di sini ya. Ada di sini juga kantor pusatnya ya, ini target customer-nya ya. Dan menarik di sini kalau kita lihat strateginya ya.
Jadi strategi dari Edward Jones itu adalah menumbuhkan atau memiliki ya 17.000 financial advisor. Nah, ini udah lama ya, sebelum 2012 ya. Dengan menawarkan trusted and convenient face-to-face financial advice ya, kepada konservatif individual investor. Ya, jadi ini seperti menabung saham itu ya. Jadi bukan trading investasi dan yang konservatif yang sahamnya bagus gitu ya, fundamentalnya bagus. Ya, ini intinya di sini ada konservatif tadi dan itu untuk individual ya, dan investor yang mendelegasikan keputusan keuangannya. Jadi si financial investor itu membantu klien-klien ini untuk memutuskan investasinya ya, sehingga mereka kemudian mempunyai ya investasi seperti memiliki perusahaan ya, karena ini secara fundamental betul-betul mindset-nya beda ya, bukan trading, kalau ini investasi jangka panjang ya. Oke, CFA hanya 5% yang menjadi financial advisor atau wealth manager. Ini dari data CFA tahun 2019. Ya. Belum banyak. Kemudian teman-teman yang bukan CFA ingin merasakan juga yang non CFA program ya. Ini namanya Investment Foundation Program. Ya. Setahu saya ini free, nanti bisa dikonfirmasikan ya, ini free. Online ya. Ada edukasinya, ada ujiannya, dapat sertifikat, e-certificate ya. Gratis ya, dan ini isinya macam-macam ya. Ada modul 1 industry overview ya, ini ethics and regulation, kemudian inputs and tools ya, investment instrument ya, macam-macam ya. Kemudian juga surveying clients. Nah, ini kalau yang ingin merasakan juga ya edukasi di CFA, silahkan masuk websitenya, lihat kata kuncinya ini ya, Investment Foundation Program. Oke, saya kira itu supaya nanti bisa interaksi, tanya jawab ya tentang topik ini. Barangkali, oh ini sudah ada pertanyaan di chat box ya. Dari Pak Ivan, sebentar, di atasnya ada nggak? Ini yang pertama nih. Apakah wealth manager Indonesia bisa menyarankan untuk berinvestasi di luar negeri? Ya, ini ada beberapa pertanyaan ya. Saya jawab yang nomor 1 dulu dari Pak Ivan. Nah, jadi kalau kliennya itu individu, tentu saja tergantung kliennya ya. Biasanya yang terikat oleh regulasi itu adalah dana pensiun misalnya. Nah, kalau dana pensiun tentu saja ada aturan dan mereka tidak boleh investasi di luar negeri. Tetapi kalau individu dan kemudian mereka mau dan ingin ya berinvestasi di luar negeri, tentu saja kita boleh menyarankan ya. Tentu saja kita sarankan sesuai dengan risk profile dari klien kita. Ya, apakah ya agresif ya, moderate atau konservatif gitu ya. Jadi secara singkatnya boleh ya. Dan itu kita bisa lewat Charles Schwab misalnya untuk brokernya yang dikenal luas besar itu yang bagus ya. Dulu kalau derivatif option misalnya itu ada option express gitu ya, tapi kemudian udah masuk ke Charles Schwab gitu ya. Jadi bisa ya.
Kemudian yang kedua, bagaimana cara menembus pasar NWI di Indo. Ya, jadi ini menurut apa yang sudah saya alami ya, segmennya kan macam-macam ya. Tapi kalau HNWI tentu saja mereka lebih akan selektif ya, karena sudah terbiasa dilayani oleh priority banking, private banking ya, sehingga kita harus mempunyai reputasi yang baik, punya network yang baik ya. Umumnya orang akan meminta jasa kita itu kalau kemudian sudah kenal kita. Jadi kenal kita ini bisa juga kenal dari tim kita, sehingga kita mungkin bisa kerjasama dengan rekan-rekan yang lain yang sudah mempunyai reputasi yang baik ya, sehingga bisa menembus ke klien-klien HNWI itu ya. Jadi di dalam nanti perjalanan Anda kalau masuk ke sana ya, jadi tentu saja akan membangun reputasi, barangkali Anda akan memakai sosial media dan lain-lain ya, apakah koran ya, sehingga kemudian mempunyai reputasi atau melalui kegiatan yang lain, konsultasi atau lewat asosiasi dan lain-lain. Nanti akhirnya akan ada orang menghubungi Anda untuk meminta bantuannya. Sehingga kita harus menyiapkan infrastrukturnya dulu, apa saja produk dan layanan yang sudah kita siapkan ya. Kita fokus dulu kemana, misalnya apakah investasi atau yang lainnya ya, kemudian bisa masuk ke komunitas ya, apakah komunitas profesi misalnya bisa memberikan seminar atau sosialisasi ke komunitas profesional, misalnya dokter atau artis atau lawyer ya, atau pengusaha, atau ikut eksekutif club. Banyak cara kalau memang serius mau masuk ke sana. Nah, itu bisa ya, bisa masuk ke sana ya. Nomor 3, faktor apa saja yang menjadi pertimbangan bagi klien HNWI dalam memilih produk investasi? Apakah return menjadi pertimbangan utama? Ya. Jadi memang untuk investasi return itu memang penting sekali tentu saja ya. Dan ada banyak cara untuk mengukur return ya. Risiko dan return tentu saja kalau kita kemudian lebih komprehensif ya. Risk adjusted return misalnya. Memakai Sharpe ratio dan lain-lain. Dan tentu saja kemudian secara portofolio paling penting juga bagaimana membuat strategic asset allocation, membuat alokasi aset di dalam portofolionya itu. Ya, kita tahu bahwa setiap tahun itu kinerja aset bisa beda-beda, tergantung situasi ekonominya sedang bagus atau sedang biasa-biasa saja atau sedang resesi. Sehingga ketika kita bisa memberikan alokasi aset ya, dan ini tentu saja sifatnya forward looking ya, kita bisa memprediksi atau melihat analisis dari para ekonomis ya, dan kemudian menyimpulkan situasi ke depan seperti apa sehingga kita bisa memberikan alokasi aset yang baik ya, sehingga misalnya kalau ke depan sekarang ini misalnya contohnya sedang resesi ya, krisis resesi, dan nantinya kita ketika akan recovery ya sudah bisa memutuskan berdasarkan analisis dari para ekonom, kemudian
kita lebih mengalokasikan ke aset equity misalnya, ya, itu yang akan menghasilkan return terbaik. Ya, jadi return itu asalnya dari mana? Terutama dari alokasi aset tadi, dari strategic asset allocation, ya, yang biasa dilakukan karena ini jangka panjang dan tentu saja perlu pemantauan. Bagaimana kita memantau situasi ekonomi dan juga pergerakan pasar. Parameternya kalau memakai faktor-faktor ekonomi biasanya itu sudah terlambat ya atau lagging ya. Kita harus cari parameter yang leading ya, leading indicatornya sehingga ketika ada perubahan atau sudah kelihatan ada perubahan atau shifting ekonomi, maka kita harus melakukan rebalancing sebelum terlambat. Ya, kalau sudah terlambat ya mungkin masih bisa diselamatkan walaupun mungkin agak ada kerugian begitu ya. Tetapi kalau bisa cepat, nah ini pemantauannya itu yang harus dilakukan secara intensif ya, dan kemudian dengan memilih indikator-indikator yang leading tadi yang kemudian kita bisa dengan cepat melakukan rebalancing. Jadi indikator itu seperti ibaratnya kalau di bencana alam ada early warning-nya gitu ya. Jadi ada early warning yang kemudian si advisor-nya ini bisa melakukan rebalancing terhadap portofolio dari kliennya. Jadi mungkin itu yang penting ya, selain hanya return memang terutama, tapi di belakang return itu tentu banyak hal yang harus dilakukan karena sifatnya jangka panjang. Ya. Yang nomor 4, bagaimana HNW di Indonesia melihat investasi di luar negeri, misal US equity? Selama ini bagaimana cara HNW berinvestasi di luar negeri? Apakah selalu melalui perbankan? Ya banyak yang melakukan sendiri sih ya ke luar negeri ya, karena apalagi yang muda-muda. Menurut research itu kaum milenial dan yang lebih muda itu memang arahnya ingin melakukan investasi secara mandiri. Ini salah satu tantangannya ya. Tapi menurut saya tidak akan semudah itu ya, karena mereka tentu saja punya kesibukan lain ya. Tidak hanya investasi, dan yang kedua ini masalah investasi juga tidak sederhana ya. Perlu orang-orang yang memang dedicated untuk masuk ke dalam bidang ini dan mendedikasikan waktunya juga untuk setiap hari memonitor hal-hal yang terjadi di ekonomi dan di pasar begitu ya. Sehingga tentu saja masih dibutuhkan advisor. Nah, caranya kalau yang bank-bank asing memang banyak menawarkan investasi di luar ya, dan itu dari yang fixed income ya, kemudian juga equity ya. Kalau yang bank lokal saya kira sepengetahuan saya agak jarang ya, agak jarang. Kemudian kalau saat sekarang equity memang di Amerika ya, itu di luar negeri ini ya, terutama di Amerika itu ke depannya barangkali lebih duluan daripada di Indonesia ya recovery-nya. Nah, itu karena banyak emiten yang masuk dalam industri IT misalnya ya, maupun aplikasi-aplikasi lainnya, sehingga investasi equity di bidang-bidang itu akan bagus ya.
Ya, itu kira-kira ya. Jadi kalau yang melalui private banking, terutama yang bank-bank asing, kan banyak yang beroperasi di Indonesia. Sebelum COVID-19, banyak juga mereka beroperasi, itu orangnya ada di Indonesia, walaupun kantornya di Singapura, di Hong Kong, begitu ya. Menawarkan banyak produk-produk investasi. Mereka juga datang ke misalnya ke Medan, ya, ke Surabaya, Semarang, ya, untuk melayani klien-kliennya. Ya. Jadi kebanyakan juga orang Indonesia sebetulnya secara legalnya kerja di luar, tapi operasionalnya di Indonesia. Ya. Itu banyak menawarkan produk-produk structure produk misalnya dari luar maupun equity, fixed income, ya, kemudian juga obligasi government bond terutama juga ya yang dari luar ya, atau yang kaitannya dengan falas juga. Oke, yang lainnya di sini bagaimana sebagai independen dari Pak Rahmat Sugiono Halim ya. Bagaimana sebagai independent wealth manager kita dapat produk-produk banking maupun asuransi. Apakah ada satu sumber? Ya. Jadi kalau untuk asuransi, nah itu lebih mudah ya, karena kita bisa masuk sebagai agen asuransi. Ya. Itu paling mudah ya, karena kemudian di sana memang biasa ya agen-agen asuransi yang sudah pengalaman itu pegang pengusaha-pengusaha yang kemudian produknya juga bermacam-macam. Uang pertanggungannya juga besar-besar, bisa puluhan miliar atau lebih dari 100 miliar juga ada. Misalnya untuk kaitannya dengan pembayaran pensiun dari pegawainya dan lain-lain ya. Ada banyak cara dari agen asuransi itu untuk melayani nasabah HNWI ini ya. Kemudian kalau perbankan tentu saja agak beda ya masuk ke sana untuk produk-produknya, karena sebagian besar kan produknya itu reksadana ya, kalau priority banking ya, kalau private banking kemudian masuk ke produk luar juga ada ya, atau yang kaitannya dengan falas ya. Jadi kalau pasar modal tentu lewat MI ya. Kemudian kalau sekarang juga banyak fintech tentu saja, tapi untuk pasar modal terutama ya, atau peer-to-peer lending dan lain-lain ya. Jadi kalau sebagai wealth manager untuk awal ini ya, tentu saja kita kemudian belum bisa melakukan kerjasama secara langsung dengan MI. Tetapi di beberapa saya lihat itu ada perusahaan penasihat investasi misalnya, itu bisa kerjasama dengan MI, kemudian mendapatkan seperti referral fee. Jadi penasihat investasi itu punya klien-klien yang kemudian membeli reksadana yang adalah partner dari penasihat investasi tadi. Jadi seperti broker ya, seperti advisor ya, karena memang dia mempunyai izin penasihat investasi dari OJK ya, kemudian membantu edukasi dari klien-kliennya tadi, kemudian mereka membeli reksadana yang dibawa oleh penasihat investasi tadi ya, dan itu kemudian langsung ditangani oleh MI-nya. Jadi ini bukan MI ya, izinnya bukan WMI, tapi izinnya sebagai penasihat investasi. Itu ada yang melakukan seperti itu ya. Kalau dulu ada juga yang dari luar ya, jadi ada beberapa MI yang kemudian membuka dari luar ya, jadi seperti penasihat investasi atau advisor dari luar, kemudian menjual mutual fund dari luar dan
pasarkan ke para ekspatriat. Ya. Itu mesti ada kerjasama dengan mereka. Sehingga kalau masuk ke sana tentu saja ada tahapan-tahapannya. Ya. Jadi ketika kita sudah mempunyai klien atau network, baru kemudian kita bisa melakukan kerjasama seperti itu. Kemudian ada lagi dari untuk HNWI Indonesia, mayoritas mendominasi penempatan pada aset berupa apa saja. Bagaimana komposisinya antara produk perbankan versus produk pasar modal dan aset fisik. Ya, kalau di Indonesia memang masih properti ya, yang seperti yang tadi di risetnya yang dikeluarkan oleh Capgemini tadi ya. Tetapi kemudian kalau yang pasar keuangan itu tergantung alokasi asetnya. Kalau sekarang lebih banyak fixed income karena kinerjanya seperti ini ya, situasi ekonomi, dan lebih cocok sekarang fixed income walaupun kemudian yield-nya udah rendah ya, harganya sudah tinggi. Kemudian yang nomor 2, saya tidak ada data itu ya, ada di wilayah mana saja sebaran populasi, tapi tentu saja biasanya di kota-kota besar industri, ada Surabaya, kemudian Medan, Semarang, ya, Jakarta tentu saja. Bagaimana peran dan tantangan private wealth manager dalam memasuki dan menghadapi era digitalisasi dan industri 4.0. Jadi sekarang ini secara teknologi digital ada beberapa yang maju dan penting untuk keuangan. Pertama, artificial intelligence, ya, artificial intelligence, kemudian big data analytics, ya, kemudian blockchain. Nah, 3 teknologi ini yang kemudian dipakai oleh di bidang banking dan juga di private banking tadi ya, wealth management, itu misalnya ada istilah robo advisor begitu ya. Jadi ada seperti robot, tapi robot ini artinya adalah program atau aplikasi yang bisa kemudian menangani permintaan atau inquiry dari para nasabahnya yang kemudian secara otomatis gitu ya. Sehingga peran dari SDM ya yang human itu akan berkurang karena artificial intelligence itu memang bisa dilatih. Awalnya kan ada yang namanya machine learning itu ya, salah satu bagian dari AI itu. Mereka bisa diajari bagaimana melakukan analisa begitu ya, sehingga nanti peran-peran yang kaitannya dengan masalah analisis barangkali bisa tergantikan. Ya. Tetapi yang tidak bisa tergantikan itu adalah bagaimana kita melayani klien ya secara individu tadi, bagaimana kemudian human touch-nya itu ya, yang tidak bisa dihilangkan ya, yang masih merupakan kebutuhan, yang bagaimana kemudian mereka merasa nyaman untuk mengelola atau dilayani di dalam pengelolaan kekayaannya ya, network-nya tadi. Nah, itu barangkali ya. Kemudian blockchain misalnya itu juga sudah banyak dipakai di perbankan ya. Yang saya tahu di BNI sudah pakai blockchain untuk remittance ya.
dan kemudian big data analytics itu dipakai oleh banyak fintech ya, di dalam melakukan scoring misalnya. Jadi melalui sosial media, kemudian bisa dianalisis ya, sehingga profil dari calon nasabah itu bisa diketahui ya, melalui program gitu ringkasnya ya, sehingga akan cepat sekali membuat skor risiko risk scoring dari calon nasabah, sehingga nanti skornya itu seperti rating kalau kita melakukan pemeringkatan kepada obligasi misalnya ya. Sehingga di dalam peer-to-peer lending misalnya kan ada orang yang membutuhkan dana dan ada yang punya kelebihan dana. Yang punya kelebihan dana itu seperti mau investasi atau mau deposito. Kalau deposito kan jelas ya, aman, kemudian dijamin LPS, sehingga return-nya juga tertentu. Tergantung itu buku banknya 1, 2, 3, 4 itu ya, atau lewat BPR atau BPD dan lain-lain. Tetapi kalau di peer-to-peer lending, debitur, calon debitur ini kemudian di rating atau diberikan scoring sehingga investor bisa memilih calon debitur mana saja yang akan diberikan dana oleh dia dan sesuai dengan risikonya. Jadi, tentu saja ini seperti biasanya ada high risk, high return gitu ya. Untuk skor yang rendah, return-nya tinggi, skor yang tinggi, tentu saja return-nya rendah. Sehingga si investor juga bisa melakukan diversifikasi dari dana yang akan diinvestasikan tadi. Dia bisa memilih beberapa calon debitur tergantung dari skornya dan berapa jumlah yang dia investasikan. Sehingga si investor itu bisa menggunakan seperti manajemen risiko gitu ya untuk investasinya melalui peer-to-peer lending. Ya. Jadi itu yang terkait dengan era digitalisasi dan industri 4.0 ya. Jadi ini banyak sekali kemajuannya. Sekarang seperti terhalangi oleh adanya pandemi ini ya. Tapi di beberapa bidang tentu saja ini terus berjalan malah makin cepat. Ya. Jadi itu sekali lagi tiga jenis teknologi yang perlu kita pantau. Kalau bisa kita kemudian mengetahui lebih dalam ya. Tiga teknologi digital tadi, artificial intelligence, big data analytics, dan kemudian blockchain. Untuk big data analytics itu sekarang banyak bank juga e-commerce, fintech menggunakan jasa dari big data analyst atau big data scientist. Mereka khusus di-hire untuk kemudian menganalisa data-data internal maupun eksternal maupun juga dari media sosial. Dan kita tahu ada film Great Hack, mungkin Bapak Ibu teman-teman pernah lihat di Netflix ya, ada Great Hack. Itu film mengenai big data analytics yang membantu Donald Trump menang ketika Pilpres yang lalu ya. Jadi ada konsultan namanya Britannica kalau nggak salah ya. Kemudian menggunakan big data analytics itu untuk melihat para voters di Amerika mengetahui keinginannya, kesukaannya maupun kebenciannya, dan kemudian menggunakan teknik-teknik psikologi untuk mempengaruhi mereka, ya, sehingga kemudian mereka diarahkan untuk memilih Donald Trump. Ya, itu kalau sempat, kalau belum lihat, silakan lihat di Netflix ya, ada film Great Hack tadi. Oke, ini satu pertanyaan terakhir ya.
dari Pak Heri Setiawan, ya. Dari Pak Steve Anggara. Pak, apa perbedaan penasihat investasi untuk sesuai perizinan dengan independent wealth manager? Jadi dulu sudah lama di OJK itu kita mencoba untuk memberikan seperti license itu ya untuk financial planner ya, untuk wealth manager. Nah, itu diarahkannya ke penasihat investasi itu ya. Kemudian yang ada memang akhirnya ya penasihat investasi ya, yang independent wealth manager secara khusus seperti itu belum ada. Yang ada adalah penasihat investasi, kemudian agen penjual reksadana, kemudian juga dari AACI untuk agen asuransi, ya. Kemudian kalau mengelola dana itu ada WMI, wakil manajer investasi, gitu. Jadi secara khusus belum ada, dan itu dimasukkannya sebagai penasihat investasi. Padahal yang dilakukan kan sebetulnya tidak hanya investasi, begitu ya. Ada asuransinya, ya, ada pengelolaan cash flow, ya, dan lain-lain. Oke, baik. Bu Anastasia, ini sudah pertanyaan terakhir dan sudah jam 8.25 ini. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak Sulat, Ya, atas ya. waktunya. Terima kasih untuk semua peserta. Materi presentasi akan kami emailkan besok. Nah, sekarang kita akan buka untuk peserta bisa meng-unmute diri sendiri. Apabila ada yang mau say hi atau menyampaikan sesuatu ke Pak Sulat, silakan. Untuk acara malam ini telah selesai. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak, Bapak, Dan Ibu, teman-teman semua ya. bertemu lagi di lain kesempatan. Ya, terima kasih. Sehat-sehat semuanya. Terima kasih Pak Heri Setiawan pertanyaannya. Terima kasih Pak Sulat. Ya, Pak Ri, terima kasih. Terima kasih Pak Sulat. Terima kasih Pak Ajun. Baik, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain. Ya, silahkan kalau ingin melanjutkan diskusi, di file materi ada nomor kontak ya. Nanti bisa menghubungi dari sana, nanti kami akan melayani diskusinya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu. Mohon izin live. Ya. Terima kasih banyak Bu Anastasia. Terima kasih. Izin Ya. Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Pak. Nah.